Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923700002 di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan dalam rangka tugas UTS atau ujian tengah semester. Oke, di sini ada pengertian analisa laporan keuangan. Jadi, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 tahun 2019, analisis laporan keuangan adalah suatu pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi. Dalam analisis laporan keuangan, dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangannya serta bisa menentukan keputusan bisnis yang tepat. Nah, di sini ada keterkaitan analisa laporan keuangan dengan ilmu-ilmu yang ada di sini. Yang nomor 1 ada manajemen strategi. Pastinya analisis laporan keuangan ini berkaitan dengan manajemen strategi karena bisa membantu manajer dalam memutuskan strategi yang tepat untuk perusahaan. Yang kedua juga kebijakan bisnis. Analisis laporan keuangan itu memberikan manajer dalam menentukan kebijakan bisnis yang tepat untuk melangsungkan operasional mereka. Begitu pula dengan ilmu produksi, manajemen logistik, dan pemasaran. Yang keenam ada ekonomi manajerial. Tentunya analisis laporan keuangan ini sangat berkaitan dengan ekonomi manajerial karena analisa laporan keuangan adalah bagian dari ilmu tersebut. Seperti itu. Di sini ada tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan umumnya di sini analisis laporan keuangan itu bisa menilai posisi dan performa keuangan. Juga bisa membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan yang bersangkutan di masa lalu atau perusahaan lain dan industri juga. Lalu yang ketiga, bisa membantu penggunaan laporan keuangan ketika ingin mengambil kesimpulan atau sebuah pengambilan keputusan. Nah, di sini selain ada tujuan umum, ada tujuan juga bagi kreditor di analisis laporan keuangan. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang beserta bunganya. Yang kedua, untuk menilai kelayakan kredit dan dapat mengevaluasi kelayakan kredit yang diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan rasio likuiditas atau rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas dari laporan keuangan, kreditor itu bisa menjaga resiko terkait kredit agar tetap dalam batas yang dapat diterima. Yang selanjutnya, menilai jaminan atau agunan. Kreditor itu bisa mengevaluasi jaminan atau agunan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan nantinya sebagai jaminan pengembalian kredit. Nah, jadi selain tujuan bagi kreditor, di sini ada tujuan bagi investor. Jadi, analisis laporan keuangan ini bisa menilai kemampuan perusahaan dan memberikan imbalan yang maksimum. Jadi, dengan melihat analisis laporan keuangan, investor nantinya bisa mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan tersebut. Apakah nantinya perusahaan ini bisa memberikan keuntungan yang maksimum atau tidak. Yang kedua, menilai kelayakan investasi. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan, investor itu bisa mengevaluasi kelayakan investasi yang diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga, bisa menilai resiko investasi. Jadi dengan mempertimbangkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas dari laporan keuangan, investor bisa menjaga resiko investasi agar tetap dalam batas yang dapat diterima. Yang selanjutnya, investor dapat mengevaluasi jaminan dan agunan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan nantinya sebagai jaminan pengembalian investasi.
Jadi dalam praktiknya, analisis laporan keuangan ini bisa membantu investor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memberikan imbalan yang maksimum dan menjaga agar investasinya tuh tetap dan batas yang diterima. Oke, selain dari tujuan kreditor dan investor, di sini ada tujuan dari manajemen. Di manajemennya sendiri, fungsinya analisis laporan keuangan ini dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Jadi, di sini bisa membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang meliputi posisi keuangan, kinerja laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, lagi-lagi pengambilan keputusan. Jadi, analisis laporan keuangan ini memang sangat terkait dengan ilmu pengambilan keputusan. Terkait dengan kebijakan bisnis, investasi, dan pembiayaan. Yang ketiga, identifikasi masalah keuangan. Analisis laporan keuangan ini bisa membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin terjadi di perusahaan, seperti masalah likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Selanjutnya, analisis laporan keuangan juga bisa membantu manajemen dalam mengevaluasi resiko yang terkait dengan keputusan bisnis, investasi, dan pembiayaan. Komponen-komponen yang harus dimiliki oleh analisis laporan keuangan itu meliputi yang pertama laporan posisi keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi di dalam komponen analisis ini harus ada kelimanya, karena harus dianalisis secara terpisah dan terintegrasi untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan arus kas. Arus kas yang pertama dari kegiatan pendanaan. Yang pertama, hasil pendanaan itu bisa dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan pinjaman, yang kemudian dibayarkan untuk membeli treasury stock, menarik obligasi, membayar pokok pinjaman, dan membayar dividen. Selanjutnya, ada arus kas dari kegiatan investasi. Nah, hasil investasinya ini bisa meliputi dari penjualan properti, plant, dan equipment. Terus yang kedua juga dari penjualan investasi. Yang ketiga, penagihan pokok pinjaman kepada pihak lain. Dan kemudian dibayarkan untuk pembelian properti lagi, plant, equipment, dan pembelian investasi. Nah, aktivitas operasi ini ada beberapa metode. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode secara langsung atau direct method. Di sini inflows-nya terdiri dari penerimaan dari pelanggan, bunga atas pinjaman, dan dividen yang diterima. Sedangkan outflows-nya terdiri dari pembayaran kepada pemasok, bunga atas utang, pajak, dan gaji pada karyawan. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang digunakan itu yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Sedangkan dari metode tidak langsung ini, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Metode yang dianjurkan adalah metode yang langsung agar bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna. Sedangkan ETAP termasuk dalam metode yang tidak langsung. Di sini pula saya cantumkan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Iva Masifa selaku dosen pengampu di analisis laporan keuangan. Semoga ilmu yang tadi sudah saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi viewers dan bagi penonton yang lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.